Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, materi kali ini mengenai lipid. Nah, lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin, dan yang lain-lain. Fungsi biologis utama lipid ini termasuk menyimpan energi dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Golongan lipid yang pertama berdasarkan komponen penyusunnya. Untuk golongan lipid berdasarkan komponen penyusunnya dibagi menjadi dua. Yang pertama lipid sederhana dan yang kedua lipid kompleks. Untuk lipid sederhana terdiri dari 4. Yang pertama triasilgliserol, yang kedua fosfogliserida, yang ketiga sfingolipid, dan yang keempat lilin. Yang kedua, lipid kompleks. Ini terdiri dari 4. Yang pertama, terpen, yang kedua, steroid, yang ketiga, prostaglandin, yang keempat, lipoprotein. Golongan lipid yang kedua ini berdasarkan polaritasnya. Untuk golongan lipid berdasarkan polaritasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama lipid nonpolar dan yang kedua lipid polar. Untuk lipid nonpolar atau disebut dengan hidrofobik terdiri dari 4. Yang pertama triasilgliserol, yang kedua lilin, yang ketiga steroid, dan yang keempat terpen. Untuk golongan lipid berdasarkan polaritasnya berupa lipid polar atau disebut hidrofilik terdiri dari 3. Contoh yang pertama fosfogliserid, yang kedua sfingolipid, dan yang ketiga lipoprotein. Golongan lipid yang selanjutnya ini berdasarkan saponifikasinya, terdiri dari 2 macam. Yang pertama tersabunkan dan yang kedua tidak tersabunkan. Untuk yang tersabunkan, contohnya hampir semua lipid termasuk golongan lipid yang tersabunkan. Sedangkan untuk yang tidak tersabunkan, ini contohnya terpena dan steroid. Jenis lipid terdiri dari 4 macam. Yang pertama, lipid kompleks, yang kedua, non-gliserida, yang ketiga asam lemak, dan yang keempat, gliserida. Untuk lipid kompleks terdiri atas lipoprotein dan glikolipid, sedangkan non-gliserida terdiri atas sfingolipid, steroid seperti kolesterol, dehidrokolesterol, ergosterol, asam-asam empedu, hormon kelamin, dan malam. Yang ketiga, asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Yang terakhir, gliserida terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Pembahasan pertama yaitu mengenai asam lemak. Asam lemak ini merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Sebagian besar asam lemak mempunyai gugus
karboksil, yaitu COOH. Asam lemak ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, asam lemak jenuh, dan yang kedua, asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tak jenuh ini merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Gugus COOH ini merupakan ujung polar yang suka air. Untuk rumus umum asam lemak ini merupakan gugus karboksilatnya, yaitu berupa COOH. R dalam rumus tersebut adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh yang terdiri atas 4-24 atom karbon. Nah, contoh rumus umum asam lemak ini atau contoh asam lemak ini, yang pertama ada asam oleat dengan rumus molekul C17H33COOH. Asam lemak. Asam lemak pertama yakni asam lemak. Asam lemak jenuh ialah asam lemak yang tidak mengandung rantai karbon. Contoh dari asam lemak jenuh diantaranya ada daging sapi, keju, daging ayam, minyak kelapa, dan margarin. Asam lemak berikut ini nama-nama asam lemak jenuh beserta sumber dari asam lemak jenuh. Selanjutnya ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ialah asam lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan karbon rangkap. Contoh asam lemak tak jenuh diantaranya ada minyak jagung, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan minyak bunga matahari. Contoh asam lemak tak jenuh beserta sumbernya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada asam lemak tak jenuh, adanya ikatan rangkap memungkinkan terbentuknya isomer. Asam lemak tidak jenuh dapat kalah, umumnya akan memiliki isomer jenis. Sedangkan asam lemak berisomer trans dapat terbentuk dalam dehidrogenasi atau pengerasan minyak alami dalam industri margarin. Gliserida pertama adalah gliserida netral. Apa itu gliserida netral? Gliserida netral merupakan suatu ester antara asam lemak dengan gliserol. Gliserida netral berfungsi sebagai simpanan energi. Energi ini dapat berupa lemak maupun minyak. Berdasarkan ikatan dengan asam lemaknya, gliserida netral terbagi menjadi tiga. Ada monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Monogliserida ialah saat gliserol berikatan dengan satu asam lemak. Sedangkan digliserida saat gliserol berikatan dengan dua asam lemak. Sedangkan trigliserida saat gliserol berikatan dengan tiga atau lebih asam lemak. Fosfogliserida atau fosfolipid. Lipid dapat mengandung gugus fosfat, lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Kemudian
Kemudian ada lipid kompleks. Nah, lipid ini contoh gambarnya. Ada 4 kelas mayor dari lipoprotein plasma yang masing-masing Lipid non-gliserida merupakan jenis lipid yang tidak mengandung gliserol. Jadi, asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Jenis lipid non-gliserida. Yang pertama, ada sphingolipid. Yang kedua, ada steroid. Yang ketiga, kolesterol. Dan yang keempat atau terakhir yaitu malam. Sphingolipid. Sphingolipid merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Penggunaan sphingolipid yaitu sebagai penyusun selubung mielin serabut syaraf. Pada manusia, 25% dari lipid merupakan sphingolipid. Kolesterol. Kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon. Kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan tekanan darah karena arteri menyempit serta penurunan kemampuan untuk meredam. Steroid. Steroid berasal dari kolesterol. Steroid adalah zat yang sangat penting dan tersebar luas dalam tubuh hewan. Steroid meliputi sterol, asam empedu, hormon adrenal, dan hormon seks. Dalam tubuh manusia, steroid berfungsi sebagai hormon. Beberapa hormon reproduktif seperti progesteron yang biasanya terjadi pada wanita. Kemudian hormon testosteron yang biasanya terjadi pada pria.
Golongan lipid dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan komponen penyusunnya. Berdasarkan komponen penyusunnya, lipid dibagi menjadi lipid sederhana dan juga lipid kompleks.